pertanggungjawaban Mbak Refti terhadap apa yang sudah ditulis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati penguji utama Ibu Melania Eva Wahyuning Tias, SPD MPD, terus pembimbing sekaligus penguji Bapak Nanang Husaini, SPD SI MPD, dan tentu Mbak Refti Wijayanti, mahasiswa yang pada pagi hari ini akan melakukan ujian pendadaran. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Rizka yang telah mendampingi kita dalam jalannya sidang skripsi pada pagi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Rizka. Nah, untuk ujian pendadaran pada pagi hari ini, nanti akan disampaikan oleh Refti Wijayanti dengan NIM 17141.003 dengan judul Skripsi Pengembangan Media Pembelajaran Matematika menggunakan Truth Order TOD, Math berbasis Android untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, saya sampaikan lagi kepada Mbak Refti bahwa untuk teknis pendadaran pada pagi hari ini, nanti Mbak Refti melakukan presentasi, saya batasi presentasinya hanya maksimal 10 menit, dan nanti akan dilanjutkan dengan konfirmasi ataupun ada hal yang ingin ditanyakan kepada penguji utama, pembimbing ataupun sekaligus penguji, dan nanti ketua sidang, nanti kalau ada yang disampaikan setelah Mbak Refti menyampaikan apa yang sudah ditulis dalam bentuk PowerPoint. Nah, untuk menyingkat waktu kepada Mbak Refti Wijayanti, silahkan dimulai untuk menyampaikan seefisien mungkin dan efektif mungkin. Silakan Mbak Refti. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nuryadi SPD SIMPD selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati Bapak Nanang Husaini SPD SIMPD selaku dosen pembimbing. Dan yang saya hormati Ibu Melania Eva SPD MPD selaku penguji utama. Dan yang saya hormati Mbak Rizka, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenankan saya Refti Wijayanti dengan NIM 1714103 akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Matematika menggunakan Truth Order Math berbasis Android untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Baiklah, langsung saja. Ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami kemajuan seiring dengan perkembangan zaman. Banyak sekali kegiatan sehari-hari yang memanfaatkan teknologi, tidak lain halnya dengan dunia pendidikan. Nah, teknologi ini sangat bermanfaat untuk dunia pendidikan, tidak lain halnya untuk membantu seorang pendidik atau seorang guru untuk menyampaikan materi di dalam kelas. Menurut Sosa di dalam Husaini, tahun 2014 halaman 193 mengemukakan bahwa kesulitan siswa mempelajari matematika juga disebabkan oleh sifatnya yang abstrak dan membutuhkan kemampuan berpikir yang logis serta terurut. Karena saat ini banyak sekali peserta didik yang merasa bosan saat pembelajaran matematika. Hal ini diperkuat dalam pernyataan Sugiman di dalam Nuryadi tahun 2018 halaman 3, yaitu pembelajaran matematika yang terjadi di kelas-kelas saat ini masih cenderung pada metode penuangan dan pengetahuan oleh guru terhadap siswanya. Selain itu, pembelajaran matematika menurut Menteri Pendidikan nomor 41 tahun 2017 bahwa pembelajaran pada setiap pendidikan dasar dan menengah itu harus interaktif, inspiratif, dan menyenangkan. Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan salah satunya yaitu dengan cara menggunakan media pembelajaran berbasis Android. Mengapa smartphone Android? Karena seperti yang kita ketahui, banyak sekali pelajar yang menggunakan smartphone Android. Nah, hal ini diperkuat dalam survei yang dilakukan oleh di marketing di dalam Setianingrum dan Waryanto tahun 2017 halaman 41, yaitu penggunaan smartphone di Indonesia pada tahun 2016 bahwa sebanyak 41% penggunaan smartphone itu adalah pelajar. Selain itu, dalam penelitian Emerter pada tahun 2015, penggunaan smartphone di Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan 2019 itu meningkat secara signifikan dengan jumlah 92 juta pengguna. Maka dari itu, muncul sebuah tantangan agar
guru itu dapat memanfaatkan teknologi serta lebih inovatif untuk mengelola pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Nah, salah satu caranya yaitu dengan cara mengembangkan media pembelajaran berbasis Android dengan menggunakan Truth or Dare Method. Saat ini juga guru mengalami kesulitan untuk menemukan motivasi belajar siswa. Hal itu diperkuat dalam pernyataan ITHAR tahun 2016 halaman 223 yang selalu menganggap matematika itu sulit sehingga siswa tidak bersemangat dalam belajar matematika. Selain itu, Risma Ratri dan Nuryadi tahun 2017 halaman 73 mengemukakan bahwa motivasi adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Nah, dari uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa menumbuhkan motivasi belajar itu peran guru dan suasana kelas itu sangat berpengaruh. Maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul pengembangan media pembelajaran matematika menggunakan Truth or Dare Method berbasis Android untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Dari latar belakang tersebut, didapatkan sebuah rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran matematika Truth or Dare Method berbasis Android untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, bagaimana kualitas media pembelajaran matematika Truth or Dare Method berbasis Android untuk meningkatkan motivasi belajar siswa sebagai hasil pengembangan media pembelajaran dilihat dari aspek kevalitan, kepraktisan, dan keefektivitasan. Dari rumusan masalah yang didapatkan, adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya yaitu untuk mengetahui bagaimana pengembangan media pembelajaran matematika menggunakan Truth or Dare Method berbasis Android ditinjau dari motivasi belajar siswa. Untuk yang kedua, untuk mengetahui kualitas media pembelajaran Truth or Dare Method berbasis Android ditinjau dari belajar siswa sebagai hasil pengembangan media pembelajaran dilihat dari aspek kevalitan, kepraktisan, dan keefektivitasan. Untuk penelitian ini menggunakan model pengembangan Research and Development atau R&D. Menurut Sugiono di dalam Kiasana tahun 2019 halaman 5, Research and Development merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu dan mengkaji keefektivitasannya produk tersebut. Untuk model pengembangan yang saya gunakan, saya menggunakan mengacu pada model pengembangan ADDIE. Nah, di dalam ADDIE ini terdapat 5 tahapan, diantaranya yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Tahapan yang pertama yaitu analisis. Pada tahapan analisis ini terdapat langkah-langkah lagi, yaitu analisis kebutuhan dan analisis materi. Analisis kebutuhan ini berupa nanti penelitinya observasi untuk mengetahui kondisi proses pembelajaran di sekolah, siswa, guru, serta prasarananya. Terus untuk analisis materinya, peneliti menentukan materi yang akan digunakan sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Tahapan yang kedua yaitu tahapan desain. Pada tahapan desain ini atau tahapan perencanaan, peneliti membuat flow art dan storyboard yang berfungsi untuk sebagai acuan. Untuk flow art-nya itu berisi tentang gambaran alur media pembelajaran, sedangkan storyboard ini fungsi dari fitur-fitur yang disediakan. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan development. Untuk tahapan development ini ada beberapa langkah lagi. Yang pertama, merancang produk media pembelajaran. Nah, untuk merancang produk media pembelajaran ini, peneliti merancang sesuai dengan flow art dan storyboard yang dibuat tadi. Setelah itu, melakukan pengembangan dengan memanfaatkan software Adobe Flash. Yang kedua yaitu menyusun angket. Peneliti ini menyusun angket berupa angket ahli media, ahli materi, respon siswa, dan motivasi belajar siswa. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan skala Likert 1-5. Sebelum digunakan, angket tersebut divalidasi terlebih dahulu. Lalu sebelum media tersebut sebelum digunakan itu harus divalidasi oleh ahli materi dan ahli media. Tahapan yang ketiga yaitu implementation. Setelah divalidasi, maka media tersebut diuji cobakan terhadap siswanya.
Ya, dengan cara uji kelompok kecil dan uji kelompok besar. Untuk uji kelompok kecilnya dilakukan secara skalanya terbatas yang diambil secara acak yang melibatkan sebagian dari seluruh kelas 7D dengan jumlah sebanyak 4 siswa. Uji kelompok besar ini melibatkan 28 siswa atau seluruh siswa kelas 7D. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan evaluasi. Nah, tahapan evaluasi ini terdapat 2 tahapan lagi, yaitu analisis peningkatan motivasi belajar. Tahapan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa keefektivitasan dilihat dari peningkatan motivasi belajar sebelum menggunakan media dan sesudah menggunakan media pembelajaran. Yang terakhir yaitu tahapan desain final. Untuk tahapan desain final ini, hasil dari penelitian pengembangan ini yaitu terciptanya media pembelajaran pada materi segi 4. Materinya itu sesuai dengan kurikulum 2013, lalu media pembelajaran itu berbentuk aplikasi atau APK yang dikembangkan menggunakan Adobe Flash S5. Untuk media pembelajaran ini dapat digunakan secara berkelompok. Media pembelajaran telah dikembangkan memuat 8 diantaranya yaitu SKKD, sejarah, latihan soal, petunjuk, penggunaan, profil, materi, game, dan daftar pustaka. Untuk media pembelajaran yang telah dikembangkan ini telah melalui tahap validasi oleh ahli materi, ahli media, serta validasi respon siswa. Untuk hasil penelitiannya, yang pertama, penelitian ini menghasilkan media pembelajaran dengan format APK. Yang kedua, menghasilkan media dengan kriteria valid, praktis, dan efektif. Valid menurut ahli materi mendapatkan skor 61 dengan kategori sangat baik, serta mendapatkan ahli media dengan skor 67 dengan kategori sangat baik, dan praktis berdasarkan respon angkat respon siswa dengan memperoleh skor 1045 dengan kategori baik, dan efektif berdasarkan angket motivasi belajar siswa sebelum menggunakan dan sesudah menggunakan pembelajaran berbasis Android tersebut dengan jumlah peningkatan 8%, yang dimana awal motivasinya itu hanya 76%, meningkat menjadi 84%. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bapak Nuryadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Refti sudah mempresentasikan secara singkat ya mengenai karya tulis ilmiah yang sudah ditulis. Nah, langsung saja kepada penguji utama Ibu Melania Eva. Silakan Mbak Eva, kalau ada hal yang mungkin ditanyakan atau konfirmasi, monggo waktu dan tempat. Baik, apakah bisa mendengar suara saya? Karena maaf, ini sinyalnya agak kurang baik. Bisa mendengar Mbak Eva? Bisa, Bu. Oke, baik. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Nur, selamat pagi Pak Nanang, selamat pagi Mbak Rizka, dan secara istimewa selamat pagi untuk Refti yang hari ini diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitiannya melalui ujian skripsi, begitu ya. Di sini ada beberapa hal yang sudah saya baca dari skripsinya Refti. Saya hanya ingin mengkonfirmasi, sebenarnya ada beberapa hal yang sudah saya koreksi. Yang pertama, mulai dari identifikasi masalah dulu. Di sini Refti menyatakan di bagian identifikasi masalah ini adalah berdasarkan latar belakang. Maaf ya, saya ini nggak open video karena sinyalnya jelek, maka saya sambil membaca skripsinya Refti. Di sini ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, didapatkan masalah-masalah yang dapat diidentifikasi. Nah, di sini ada 4, 1, 2, 3, 4, mulai dari proses pembelajaran yang membosankan, siswa tidak dapat berperan aktif dalam pembelajaran di kelas, guru mengalami kesulitan
kurangnya pemanfaatan smartphone. Nah, karena ini dikatakan berdasarkan latar belakang, coba saya ingin Refti menunjukkan satu, proses pembelajaran yang membosankan itu ditunjukkan melalui paragraf yang mana. Kemudian dua, siswa yang tidak dapat berperan aktif ditunjukkan di paragraf yang mana. Begitu juga nomor 3 dan nomor 4. Karena saya melihat sepertinya tidak semua latar belakang yang ada di sini dituliskan sebagai bentuk identifikasi masalah. Itu yang pertama. Kemudian di sini ada beberapa model penelitian ya. Sebelum Refti memutuskan model pengembangan ADDA, di sini ada Broad Angle, ada ADDA, kemudian ada 4D, ada PPA. Nah, mengapa Refti mengambil ADDA sebagai model pembelajaran? Di sini hanya menceritakan ada 4, tetapi tiba-tiba langsung model pembelajaran yang diambil adalah ADDA. Mengapa begitu? Saya hanya mengkonfirmasi itu. Yang ketiga, mohon nanti skripsinya dibaca lagi, dicek lagi. Begitu banyak typo-typo, termasuk ADDA. Di sini beberapa ditulis sebagai ADIIE gitu. Jadi bukan ADDIE tapi ADIIE gitu. Coba nanti dicek lagi, termasuk juga kutipan-kutipan yang ada di skripsi. Contohnya pada halaman 10 di situ ada menurut R. Sujaji dalam kurung Suhartini, tetapi di bawah dikatakan Mak Wardani dalam kurung Mawadah. Jadi kalimat yang Refti kutip itu menurut siapa? Menurut R. Sujaji atau menurut Wardani? Nah, itu banyak hal di dalamnya juga yang bentuknya seperti itu. Jadi seperti agak rancu ini kata-katanya siapa. Cuma nanti mungkin memang sudah saya koreksi beberapa, jadi secara detail nanti saya bisa kirimkan ke Refti. Mohon dibantu konfirmasi 3 hal itu aja dulu. Kalau untuk hasil penelitian dan seterusnya, saya percaya bahwa hasil penelitian itu merupakan penelitian yang valid, penelitian yang baik, disusun dengan langkah-langkah yang sesuai, pilihan Refti menggunakan model ADDA. Begitu, terima kasih. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan kepada saya. Untuk yang pembelajaran yang membosankan, itu tadi saya menyimpulkan dari pernyataannya Bapak Nuryadi yang bentar Bu, maaf. Saya menyimpulkan dari pernyataan Bapak Sugiman di dalam Bapak Nuryadi tahun 2018 halaman 3, pembelajaran matematika yang terjadi di kelas ini masih cenderung pada metode penuangan pengetahuan oleh guru terhadap siswanya. Saya menyimpulkan tersebut karena menurut saya untuk penuangan hanya penuangan itu berarti cuman sekedar ceramah gitu aja Bu. Jadi menurut saya itu hal yang membosankan. Lalu untuk yang tidak dapat berperan aktif itu saya juga menyimpulkannya dari situ Bu. Mungkin kalau misalnya ada salah saya mohon maaf, nanti akan saya benahi. Terus untuk mengapa saya memilih ADI, karena menurut saya pada tahapan ADI itu tahapannya itu sesuai dengan media yang saya kembangkan. Dan menurut saya pengembangan ADI itu adalah model pengembangan yang simpel dan yang paling saya pahami untuk model pengembangan daripada model pengembangan yang lainnya seperti itu. Untuk masalah tipe, saya mohon maaf Bu, nanti akan saya bilang. Terima kasih. Oke, baik. Jadi nanti untuk revisinya salah satunya adalah berikan alasan mengapa memilih model EDI itu ya, sehingga itu merupakan sebuah model yang Refti pilih baik dari kelebihan maupun kekurangannya gitu. Kemudian tadi yang terakhir yang saya tanyakan adalah yang
halaman 10 itu tadi. Itu kira-kira itu menurut siapa? Apakah menurut yang di atas, apakah menurut yang di bawah? Apakah menurut R. Sujaji dalam Suhartini atau menurut Wardani dalam Mawadah? Jadi itu kan ada yang bagian Suhartini itu bagian bawah sampai titik, Bu. Lalu bagian Wardani itu tuh bagian yang setelah kata titik itu, Bu. Oke, mungkin nanti bisa diperbaiki cara penulisannya ya. Jadi mungkin menurut R. Sujaji menyatakan bahwa, nah kemudian diberikan kalimat yang kedua berdasarkan Wardani atau didukung dengan pernyataan Wardani dan seterusnya. Karena hal-hal yang seperti itu banyak sekali di sini sudah saya baca. Jadi saya rasa ya gitu-gitu aja mungkin nanti revisinya gitu. Jadi seperti halaman 12. Pemanfaatan media dalam pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat baru dan seterusnya kepada siswa Hamalik dalam kurung Nurseto. Jadi kalau saya baca malah di sini kepada siswa Hamalik, artinya Hamalik itu merujuk pada nama siswanya. Titik. Mukmin dalam kurung Kuzaini. Nah, itu kan model-modelnya seperti itu. Jadi nanti mohon bentuk-bentuk penulisan ini diperbaiki. Begitu ya, Refti? Baik, Bu. Ya sudah, Pak Nur, hanya itu saja untuk hasil penelitian dan seterusnya. Saya percaya bahwa ini penelitian dilakukan dengan sebaik-baiknya. Begitu. Oke, baik. Bu Eva selaku penguji utama. Monggo Pak Nanang, kalau selaku pembimbing dan penguji, kalau ada motivasi ataupun ada hal yang mau disampaikan. Silakan Pak Nanang. Ya, baik, terima kasih Pak Nur. Ya, kalau mendengar dari apa yang disampaikan Bu Eva tadi, Bu Mbak Refti, itu sebetulnya sudah saya sampaikan kalau nggak salah itu di bimbingan terakhir. Karena pada saat itu memang kita temukan banyak sekali punya Mbak Refti. Jadi kalau saya mengibaratkan daftar pustaka itu seperti shortcut itu Mbak Refti ya. Jadi yang di depan siapa, yang di belakang siapa itu harus match gitu ya. Ya walaupun Mbak Refti bisa ngomong, oh itu sudah ada, tapi mungkin seperti halnya penulisannya nggak benar sehingga orang mencari itu akan sulit lah. Kalau di metode ilmiah itu tidak boleh seperti itu. Nah kemarin itu sudah kita sisir Ibu Melan, tapi mungkin ada yang kelolosan dan sebagainya. Tapi itu sudah kita sampaikan kepada Mbak Refti untuk mengecek kembali. Karena kemarin di bimbingan pertama tentang daftar pustaka itu banyak gitu ya, tapi ketika sudah direvisi itu sudah tidak terlalu banyak gitu, tapi mungkin masih ada yang lolos seperti apa yang dikatakan di Melannya. Oh, terus kemarin materinya apa Mbak yang digunakan ketika pengambilan data? Segi 4 Pak materi yang digunakan. Segi 4. Segi 4 yang digunakan. Itu Mbak Refti ngambilnya di semester berapa itu Mbak? Semester 2 Pak. 2. Iya. Online ya dengan Kemarin kita alhamdulillah dapat kesempatan offline Pak, karena kemarin tuh ada percobaan masuk gitu. Jadi kita alhamdulillah dapat offline. Oh, jadi offline. Iya. Itu kalau offline itu ada fotonya berarti Mbak? Ada Pak. Sudah disampaikan ada di lampiran? Sudah. Oke. Berarti kemarin ngambilnya offline ya. Oke. Nah, selanjutnya offline semua atau ada yang online itu? Offline semua, Pak. Berarti termasuk wawancara apapun itu offline? Iya. Oh iya. Berarti nanti fotonya disertakan ya Mbak ya. Kemarin yang seperti RPP dan lain sebagainya, contoh AKED dan lain sebagainya, itu sudah ada di sana? Sudah dilampirkan? Minimal ya 3 itu dilampirkan? Ya. Baik, terima kasih Mbak Refti. Ya mungkin nanti bisa dengan penguji selanjutnya Pak Nuryadi. Biasanya beliau menemukan banyak kesalahan biasanya. Siap-siap saja. Iya Pak. Tapi tidak apa-apa, asal jenengan siap, terus bisa menjawab. Saya yakin kalau ini dikerjakan oleh Anda sendiri dan direvisi oleh Anda sendiri, jawab itu enak kok. Maksudnya itu
ya ditanya ya bisa menjawab sesuai dengan apa yang Anda lakukan. Itu ya Pak Refti. Baik, itu aja Pak Nuryati. Terima kasih. Mungkin nanti ada tambahan kalau ada. Oke. Oke, matur nuwun Pak Nanang. Nah, itu ya Mbak Refti ya. Kalau saya nggak terlalu nganu Mbak Refti. Saya sudah percaya, cuman saya sedikit saja untuk mengkonfirmasi. Nah, ini saya dari latar belakang terlebih dahulu mengenai tujuan, Mbak. Nah, judul sampaian kan pengembangan, Mbak. Iya, Ya kan? Pak. Iya. Nah, pengembangan di situ jenengan membuat suatu media. Iya, Pak. Betul. Betul. Nah, tetapi itu tidak match dengan tujuan di bab 1. Harusnya itu adalah tujuannya adalah untuk memperoleh, bukan untuk mengetahui. Nah, itu jelas, Mbak. Kalau untuk mengetahui itu bisa jadi produknya itu bukan produk kalian, bukan produk Mbak Refti. Paham ya? Oh, iya, Pak. Nah, jelaskan perbedaannya. Karena kalau untuk mengetahui itu bukan produk, bisa juga bukan produk Mbak Refti, tetapi itu produk orang lain yang Mbak Refti gunakan juga bisa. Nah, itu kalau itu judulnya implementasi media saja, bukan pengembangan media. Nah, itu Mbak. Itu ya Mbak ya. Ya, Nah, Pak. di bab 1 juga jangan mengkaji mengenai suatu motivasi. Nah, motivasi ya Mbak ya. Nah, coba saya sekilas saja ke Mbak Refti. Nah, ini ya. Di Mbak Refti mengenai, saya kaitkan mengenai motivasi. Nah, diidentifikasi masalah guru mengalami kesulitan untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Nah, ini ya Mbak ya. Nah, ini jenengan mengadopsi teorinya siapa Mbak ini tadi? Dari Ithar, Pak. Itu diambil dari artikel ya? Iya, Pak. Dari itu jurnal, Pak. Ya, artikel jurnal kan? Ya, artikel jurnal. Nah, Pak. Gini Mbak, namanya R&D itu, ya kan? Itu kan berawal, cobalah jenengan Mbak Refti menarik kajian motivasi di sekolah tersebut. Mbak Refti uji cobanya di sekolah mana? SMP Negeri 1 Sedayu, Pak. SMPN 1 Negeri Sedayu. Ada nggak kajian riset ataupun publikasi artikel yang mengkaji motivasi di sekolah tersebut? Karya-karya sebelumnya, artikel-artikel yang sudah mengkaitkan motivasi di situ. Nah, itu ya khususnya nanti pembelajaran matematika. Karena untuk mengembangkan suatu media, nah, mengembangkan suatu media itu harus dilatar belakangi dari hasil kajian-kajian riset sebelumnya. Nah, untuk meminimalisir terlalu luas definisi kajian-kajian riset sebelumnya itu, cobalah petakan dari sekolah tersebut. Dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan sampel penelitian ataupun subjek penelitian di sekolah tersebut, Mbak Refti kumpulkan. Jadi untuk penentuan sekolah itu tidak serta-merta loh Mbak, kan gitu. Nah, itu salah satunya. Nah, bukan berarti jenengan itu juga, wah ini kalau seperti itu kan harus seperti PTK Pak. Kalau PTK kan kita harus menganalisis sekolah tersebut sebagai subjek. Jadi gini, R&D itu memang berawal dari nanti penelitian kualitatif terlebih dahulu. Penelitian kualitatif kita memunculkan suatu hipotesa-hipotesa, nah nantilah menjadi suatu penelitian kuantitatif. Nah dari penelitian kuantitatif itu kan hanya sebatas hitung-hitungan. Nah makanya memunculkan kita harus melakukan suatu uji coba, menggunakan suatu instrumen-instrumen riset, instrumen-instrumen penelitian, maka menjadi penelitian eksperimen. Dari penelitian eksperimen kita kaji ada kekurangan dan sebagainya, dan kita untuk memecahkan suatu solusi, kita akan mengembangkan bisa nanti berupa media, perangkat pembelajaran, ataupun modul dan sebagainya. Nah itu ya Mbak ya. Nah nanti bisa memunculkan itu penelitian R&D. Tetapi catat Mbak, kalau masalah motivasi, guru mengalami kesulitan untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa, hati-hati. Mbak Refti harusnya mempunyai dasar angket yang up to date untuk mengkaji itu. Nah itu Mbak, ada nggak angket motivasi yang jenengan sebar? Ada Pak. Update ditampilkan nggak? Enggak ya, tambahkan. Karena itu adalah bagian penting
di dalam pembahasan harus menampilkan itu sebagai data pendukung di pembahasan ataupun di bab di mana di pembahasan itu ditampilkan, nanti mengkaji dari pembahasan itu tidak serta-merta hasilnya di mana di rumusan masalah, tetapi juga nanti data-data pendukung yang tidak jenengan sebutkan tadi diingkupkan di situ, biar nanti menambah pembahasan itu menjadi benar-benar menjadi totalitas, sehingga bisa dikatakan penelitian ini benar-benar didukung data yang lebih komplit seperti itu. Itu ya Mbak Rati. Kalau memang ada survei atau angketnya mengenai motivasi, nah itu harus ditampilkan. Tidak serta-merta angket atau motivasi itu harus di latar belakang, ditulis di bab 1 harus ini nih. Boleh ditampilkan di situ ataupun untuk pendukung di bab pembahasan. Nah itu ya Mbak ya. Nah di dalam pengembangan media, nah tadi dikatakan Bu Eva kenapa harus memilih ID ya Mbak. Nah itu alasannya tadi Mbak Refti gimana? Karena itu lebih langkah-langkahnya itu sesuai dengan pengembangan yang saya lakukan, Pak. Kenapa tidak Paul Engar? Karena ada beberapa langkah yang kurang saya pahami, Pak. Ya, jenengan kurang pahami, ada pembimbingnya enggak? Ada, Pak. Nah, Pak Nanang tentu sudah menyarankan ya. Nah, kenapa menggunakan Board and Gal dan kenapa menggunakan ID? Apakah cocok Mbak untuk pengembangan media berupa produk? Nanti jangan medianya tadi apa Mbak? Truth or Dare Map, Pak. Ya, itu nantinya menggunakan software apa? Ada Flash. Ada Flash ya? Ya. Oke. Nah, itu bisa dikatakan dengan Adobe Flash itu saya kan belum tahu nih medianya kayak apa, bisa ditampilkan? Bisa Pak, saya rekam layar. Gimana? Saya kemarin rekam layar, ini bisa saya tampilkan. Oke, coba Mbak, saya pengen ditampilkan terlebih dahulu Mbak. Langsung ke gamenya apa ke gimananya ya Pak? Ya, dengan tampilkan aja Mbak. Iya, Pak. Monggo silakan. Sudah terlihat belum ya Pak? Sudah. Materi segi 4 ya Mbak ya? Iya Pak. Nah, di dalam segi 4 itu kompetensi dasarnya apa Mbak? Gimana Pak? Kompetensi dasar yang mengupas materi segi 4 itu apa? Kompetensi dasarnya? Kompetensi dasarnya, maksudnya materinya gitu ya Pak ya? Ya, Mbak, jenengan itu kan menarik suatu materi tentu melihat kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ya kan? Ya. Sedangkan kompetensi dasar yang memuat materi segi 4 itu apa kompetensi dasarnya? Jenengan ada nggak di bab pembahasan ataupun di tentang pembelajaran matematika? Suaranya kurang jelas ya Pak. Nah, itu. Mbak Kompetensi Refti, dasarnya Mbak Refti itu biasanya apa, di coba 2, biasanya pembeda matematika SMA atau SMP-nya itu loh Mbak. Kan biasanya disuruh nampilin itu. Ada nggak? Ada Pak. Ada. Apa kompetensi dasar? Kompetensi dasarnya apa? Mengenai rumus cleaning dan luas untuk berbagai jenis segi 4 seperti persegi panjang, persegi, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang. Oke. Mbak Refti, nah gini Mbak, saya sekarang coba ya saya kasih informasi bahwa di dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar yang nantinya melihat materi apa yang disampaikan, ya kan? Misalkan materi segi 4, ada kompetensi dasarnya. Nah, di situ ya Mbak ya. Tentu di dalam suatu perencanaan itu kan memuat capaian pembelajaran, Mbak. Nah, kalau jangan teman-teman membuat RPS.
Nah, Iya. itu yang Mbak ya. Oh, mohon maaf Pak RPS, RPP. Nah, itu ya, jenengan membuat RPP enggak atau melihat RPP-nya enggak? Nah, sehingga dalam hal itu tujuannya apa? Karena gini, kebanyakan kita memaksakan suatu materi itu pemilihan dasar pemilihannya hanya sebuah kebisaan saja, bukan didasarkan kepada kompetensi dasar yang ingin diperoleh ataupun nanti tujuan dari pembelajaran dengan melihat di RPP itu apa. Langsung dikaitkan asal dengan motivasi. Jadi harus sinkron antara RPP, ya kan, kompetensi dasar itu kan sudah terinclude di RPP itu, tetapi di dalam RPP ada tujuannya. Nah, itu untuk pemilihan apakah layak enggak untuk memilih kita membangkitkan motivasi. Jangan-jangan materi segi 4 itu jenengan lebih spesifik di situ memang tidak serta-merta kita melihat materinya saja, tetapi hal yang menarik untuk membangkitkan motivasi. Sehingga di dalam suatu konten produk itu harus banyak yang menarik mungkin, tidak terlalu banyak materi-materi tentang segi 4-nya. Nah, itu melihat KD dan tujuannya, Mbak. Nah, kalau Mbak lihat itu kan hanya sebatas membuat produk. Nah, lucunya di mana, Mbak? Untuk membangkitkan motivasinya di mana? Karena biar nggak, kan biasanya kalau siswa itu kan hanya mendengarkan saja, Pak. Nah, Ya. Nah, siswa ini tuh bisa belajar dengan Android. Selain itu juga kan bisa bermain gamesnya juga, Pak, untuk menjawab soalnya, jadi lebih seru seperti itu. Jadi siswanya lebih tertarik gitu. Oh, nah jenengan lebih membangkitkan motivasi itu kan tidak lepas dari minat ya, Mbak ya. Iya, Pak. Tentang minat, karena motivasi kalau jenengan lihat karyanya Sejo Katagiri itu kan banyak, Pak, tentang minat matematik dan sebagainya itu kan banyak sekali tentang kajian-kajiannya itu. Makanya Mbak Raffi harus membaca itu. Jadi gini, Mbak, R&D itu tidak hanya serta-merta kita itu membuat suatu produk atau media atau perangkat pembelajaran. Tetapi selain membuat produk, harus memunculkan suatu kajian-kajian ilmu yang baru. Itu, Mbak. Nah, dengan mengembangkan produk ini, jenengan apa yang didapatkan, Mbak? Dan untuk siswa apa yang didapatkan? Saya tanya itu, Mbak. Gimana, Pak? Jadi gini, R&D itu tidak serta-merta hanya membuat suatu produk, membuat suatu perangkat pembelajaran, atau membuat suatu media, tetapi harus menumbuhkan, harus menimbulkan suatu kajian keilmuan yang baru. Nah, saya tanya kepada Mbak Refti dengan memunculkan atau membuat suatu produk ini, apa sih kegunaannya dari produk ini? Apakah hanya untuk membangkitkan motivasi atau apa? Atau memang ada hal-hal yang baru yang Mbak Refti buat dari produk ini? Nah, selain menumbuhkan motivasi, juga siswa tuh bisa belajar di rumah, Pak, dengan menggunakan HP tersebut, belajar secara mandiri seperti itu. Soalnya kan ini berbasis Android, jadi bisa digunakan kapan saja dan di mana saja seperti itu. Jika siswa malas memegang buku untuk belajar, dia bisa membuka aplikasi ini untuk belajar seperti itu, Pak. Itu, Mbak ya. Itu kan dari sisi metode atau cara belajarnya, Mbak. Tetapi kalau dilihat dari mediamu itu, Mbak, itu tidak lepas dari duplikat buku, Mbak, yang dimediakan saja. Itu ya, Mbak ya. Tidak hal yang menarik kan. Dengan saya katakan gini, apakah itu cukup untuk membangkitkan motivasi? Cukup, Pak. Yakin? Berarti cukup ya. Cukup untuk membangkitkan motivasi ya. Iya. Atau dicukup-cukupkan? Cukup, Pak. Cukup. Oke, ya. Terus mediamu ini ada hal yang khusus enggak atau mengkaji segi 4 sehingga nanti memudahkan atau siswa dalam mempelajarinya itu lebih tertarik? Kalau saya rasa ini tidak lebih dari hanya LKS, Mbak. LKS di media interaktif kan? Ada, Pak. Ini kan yang sebelah sini yang saya tunjukkan ini kan oh iya, makanya baru materinya, Pak. kemana? Ini
kan baru materinya. Sebentar. Tunjukkan mana? Mana gamenya juga mana? Penerapan gamenya mana? Trut apa itu tadi? Mana Mbak? Ini Pak, sebentar. Ini masih proses mengubah namanya. Mana? Ini Pak, di bagian ini. Nah, nanti siswanya itu ngedraw gitu Pak. Dia dapat take. Jika dia dapat take itu dia bisa memilih salah satu antara truth atau dare. Nah, untuk stop itu ganti pemain. Untuk bom itu dia poinnya dikurangi 1 dan kartu spesial itu mendapatkan poin 1. Seperti itu. Untuk pertanyaan truth itu berupa seperti cuma keterangan pengertiannya atau menyebutkan bagian-bagiannya. Terus kalau dari itu untuk menghitung Pak. Seperti itu. Oh, saya kira itu bayangannya seperti di video-video di YouTube itu loh Mbak, atau di truth order menebak ini apa, ini itu loh, ditaruh seperti di kepala itu muncul itu loh. Itu bukan truth order Pak namanya. Oh, gitu ya. Itu Bukan kemarin ya, ada penelitian terdahulu Pak, angkatan 2000. Kayaknya punyanya Mas Yuda Pak. Jadi saya belum terlalu tertarik. Oh, gitu ya. Iya. Oke Mbak, terima kasih. Nah itu ya, jangan harus. Nah makanya gini Mbak, jenengan ini kan memunculkan bahwa pertama jenengan bisa mengklarifikasi itu bukan permainan truth and order. Truth and apa? Truth order. Order. Truth order. Nah itu bukan seperti itu permainan, tapi ini hampir sama seperti ini ya Mbak ya. Kayak main judi ya, undi nasib ya. Tapi sebenarnya ini tuh diadopsi dari truth order yang sesungguhnya Pak. Kan kalau truth order itu kan hanya pertanyaan kejujuran dan tantangan. Nah, ini kejujuran itu untuk menjawab pertanyaan pengertiannya dan tantangannya itu mengerjakan soalnya seperti itu, Pak. Nah, jenengan ada nggak di bab 2 itu mengenai permainan truth and dare dijelaskan nggak seperti itu? Ada, Pak. Ada ya? Oke, sudah cukup. Bagus. Nah, itu ya, itu sudah bagus, sudah dijelaskan dan jenengan benar-benar paham. Nah, artinya coba, nah dari pengembangan media ini sebenarnya apa sih yang ingin jenengan sampaikan? Maksud saya, apakah ada kekurangan atau masih ada yang dikembangkan enggak? Ada Pak, untuk seperti animasinya mungkin ini terlalu sederhana ya Pak. Dan untuk ngedrawnya itu tuh masih harus dipencet stop dulu baru berhenti. Kan ada yang langsung otomatis berhenti seperti itu Pak. Saya kurang memahami action script-nya, jadi hanya bisa seperti itu. Selain itu juga mungkin materinya ya Pak, mungkin materinya lebih luas lagi, bukan hanya segi 4, mungkin yang lebih menantang lagi. Yang siswa itu tidak ingin belajar tentang misalnya aljabar, mungkin seperti itu Pak. Oke, nah ini bagus ya Mbak Refti ya, jenengan sinkron dengan apa yang jenengan menyarankan ya di bab 5 itu. Sebenarnya saya tanya di bab 5 untuk mengupas sarannya itu apa, jenengan sudah sinkron dengan jawaban lesanmu, itu bagus. Artinya memang suatu media ini jenengan kembangkan betul dan Anda menjiwai, tidak banyak duplikasi atau plagiat dan benar-benar mengembangkan. Nah, ada sarannya mengenai animasinya ya saya katakan animasinya sudah bagus ya, cuman jenengan juga perlu ditingkatkan lagi ya, nah, dan disinkronkan dengan materi-materi yang lain juga, dan tidak hanya menumbuhkan motivasi belajar saja ya. Iya Pak. Ya kan? Nah ini materi-materi ini cobalah nanti kalau menumbuhkan motivasi saja, seharusnya itu banyak permainan-permainan yang benar-benar itu bisa menumbuhkan motivasi. Syukur-syukur penggunaan ini jenengan rekam. Ketika siswa menggunakan, ini kan virtual ya Mbak ya, jenengan rekam bagaimana keseruan mereka, itu jenengan rekam sebagai bukti bahwa ini bisa menambahkan kesenangan atau motivasi atau minat ke matematik. Itu sebagai buktinya. Nah itu ya Mbak ya, atau yang dikatakan Pak Nanang tadi perlu dokumentasi itu. Sehingga nanti di bab 3 perlu ditambahkan suatu dokumentasi. Kenapa perlu dokumentasi? Karena ini kan waktunya virtual Mbak. Nah, kita nggak tahu nanti bisa offline ataupun online. Buktinya mana? Makanya kalau digunakan, sekarang aja upacara bendera
virtual juga, dibuktikan dengan mereka mengibarkan bendera juga di video, dikirimkan, dan sebagainya. Apalagi ini karya tulis. Jangan bisa mengatakan ini meningkatkan motivasi dari hasil angket ataupun dari hasil ini. Tapi kita kan nggak tahu yang ngerjakan siapa dan sebagainya. Nah itu ya Mbak ya. Baru ditambah data-data seperti itu, makanya nanti di bab 3 ditambahi Mbak, untuk menguatkan bahwa benar-benar dari pengembangan produk media Mbak Refti ini benar-benar mampu meningkatkan motivasinya. Seperti itu Mbak Refti. Oke, terima kasih dari saya, cukup singkat saja. Ada lagi Pak Nanang? Bu Eva? Ya Pak, tambahan Pak, tambahan Pak. Mbak Refti dimatiin dulu itu buat apa namanya, sinyalnya jadi berat ya. Oh iya Pak. Di stop screen ya. Share screen-nya berhenti dulu. Oke. Ya, makasih Mbak Refti, jawabannya lugas ya menurut saya. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Nur kita belajar banyak pagi ini. Ya mungkin untuk Mbak Refti, untuk saya juga belajar, untuk Bu Melan juga belajar. Kalau Mbak Refti mungkin apa namanya kurang bisa menyerap, mungkin saya ulangi lagi. Jadi Mbak Refti apa yang disampaikan Pak Nur tadi. Yang pertama tentang data pengambilan sampel tadi ya. Ya memang sudah sering kita sampaikan di mata kuliah metodologi, mata kuliah seminar, kakak-kakakmu terdahulu juga seperti itu disampaikan bahwa pemilihan sekolah itu tidak asal karena awal mula masalahnya di sana gitu loh. Sehingga yang membawa Anda ke sana itu suatu masalah gitu ya, bukan karena di sana ada saudara saya dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu dibuktikan dengan apa? Dengan data gitu ya. Semakin banyak data yang Anda tampilkan itu akan semakin bagus gitu. Maka hasilnya juga akan semakin valid. Intinya seperti itu. Ya, tadi dikatakan Pak Nur, apalagi data yang terbaru itu akan lebih baik. Dulu kalau Mbak Refti melakukan pra penelitian istilahnya ya tadi. Jadi belum penelitian benar-benar, belum mengambil data, Anda sudah memulai dengan pra penelitian misalnya. Tadi disampaikan Anda melakukan kan, ada angketnya misalnya. Nah itu tolong dilampirkan, tolong disebutkan di latar belakang misalnya. Nah itu akan membuat data penelitian Anda semakin valid gitu loh Mbak. Mungkin tadi dicari nggak ada sehingga perlu dikonfirmasi gitu ya. Kalau dulu dilakukan, kenapa tidak ditampilkan? Istilahnya adalah pra penelitian ya. Sebelum penelitian benar-benar Anda ya cek dulu benar motivasinya, itu membuktikan bahwa apa namanya penelitian Anda berasal dari masalah yang ada di sana. Itu kalau yang real time valid gitu ya. Tapi boleh juga mengambil seperti apa yang dikatakan tadi, jurnal-jurnal yang membahas tentang bahwa ada demotivasi di apa namanya SMP Negeri 1 Sedayu. Itu ya, boleh juga diambil bahwa di sini motivasinya jelek. Nah, itu tolong ditampilkan juga. Nah, sehingga kalau mungkin itu ada pertanyaan Pak Nur tadi tidak mungkin muncul. Seperti itu ya. Itu memang metode penelitian itu seperti itu, Mbak. Nah, jadi ini sebagai latihan ya. Nanti suatu saat misalnya Mbak Refti mudah-mudahan bisa melanjutkan. Nah, itu caranya juga tetap seperti itu gitu ya. Melanjutkan ke jenjang selanjutnya caranya juga seperti itu. Harus dikuatkan datanya gitu loh. Oke. Itu yang pertama tentang pra penelitian ya, data pra penelitian. Terus metode pengembangan tadi, Mbak. Nah, ini juga tidak boleh sesuai selera. Ya oke, sesuai selera boleh, tapi harus ada pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya juga gitu ya. Apakah cocok ini untuk mengembangkan dan di situ ada variabel motivasinya, apakah cocok? Nah, seperti itu Mbak. Itu harus menjadi juga pertimbangan, bukan hanya berdasarkan selera. Misalnya, oh yang tadi saya paham, yang tadi nggak paham. Ada yang kurang, oh ada. Ya, itu suatu jawaban sebetulnya oke kita hargai, tapi ketika nanti Mbak Refti melakukan penelitian lagi, tolong selain dari pemahaman Mbak Refti tentang metode yang Anda ambil, harus juga mempertimbangkan apakah ini cocok dengan materi, dengan apa namanya motivasi tadi, variabel yang Anda gunakan. Nah itu tolong menjadi pertimbangan juga. Kalau belum ada nanti ditambahin Mbak di catatannya. Nggak apa-apa, masih ada revisi. Ya ujian itu juga ada revisinya nanti.
Selanjutnya yang terakhir. Nah, oke, memang kebanyakan penelitian pengembangan itu seperti itu, Mbak, merubah dari yang awalnya itu adalah teks yang di buku itu dimasukkan ke multimedia interaktif seperti halnya Mbak Refti nanti di Android dan lain sebagainya. Itu tidak salah ya, tidak salah, sudah oke menurut saya gitu ya. Nah, tapi tadi ada ilmu baru mungkin yang disampaikan Pak Nur, ya tidak boleh berhenti di situ aja. Harus ada yang namanya materi. Nah, itu juga dibuat semenarik mungkin karena topik Anda itu tentang motivasi gitu. Mungkin kalau topiknya bukan tentang motivasi akan berbeda gitu ya. Tapi ini motivasi, minat, motivasi atau minat ya Mbak ya? Motivasi, Pak. Motivasi. Nah, itu untuk membangkitkan motivasi. Itu harus ya selain dibuat yang tadi bisa yang anak itu melalui gadget sehingga lebih menarik, itu manajemen pembelajarannya. Tapi mungkin dari segi materinya mungkin Mbak, bagaimana menyelesaikan permasalahan persegi 4 yang menyenangkan, tidak seperti biasa-biasanya. Mungkin itu bisa kalau Mbak Refti tahu dan nemu gitu ya. Karena itu juga nggak mudah saya kira. Nah, itu ditampilkan kalau ada itu. Sehingga ada hal lain, ada pengalaman lain yang dialami oleh anak ketika belajar gitu. Benar-benar ya motivasinya tergugah gitu. Gitu ya. Itu lebih sempurna. Ya punya Mbak Refti menurut saya sudah oke. Membangkitkan motivasi dengan memindahkan itu, tapi apa yang disampaikan Pak Nur tadi itu menuju ke hal yang lebih baik itu ya. Jadi motivasinya dibuat materi pelajarannya dibuat lebih menarik gitu. Mungkin di sana ada permainannya, ada gambar-gambar yang pokoknya yang lebih menarik itu untuk tingkat anak SMP itu seperti apa. Sebenarnya ada, Pak. Mungkin seperti itu. Hah? Sebenarnya ada, Pak. Soalnya kalau yang di saya itu yang bagian sininya itu ada warna hijaunya untuk menunjukkan sisi-sisinya, Pak. Jadi bukan cuma gambar aja. Ya itu salah satu usaha. Ya saya nggak tahu ya semenariknya itu mungkin seperti apa gitu loh Mbak. Nah, ya, Pak. Intinya itu seperti itu. Jadi bukan hanya membuat pembelajaran itu interaktif, bisa dilakukan melalui handphone. Itu sebenarnya sudah menarik gitu. Tapi bukan hanya itu. Ya, materinya dibuat lebih menarik. Nah, membuat lebih menarik itu seperti apa? Ya monggo, seperti apa? Nah, gitu ya. Menurut Mbak Refti yang menarik itu seperti apa ya monggo. Dan menurut anak-anak. Dan jangan lupa, itu nanti juga dibuktikan dengan angket. Apakah materinya ditanya, jangan hanya beranggapan bahwa oh menurut Mbak Refti sudah menarik ini. Tapi tidak pernah ditanyakan nih kepada user. Apakah menarik enggak? Jangan-jangan menurut Mbak Refti menarik, menurut usernya enggak menarik. Nah, seperti itu loh. Nah, tapi kalau sudah ada itu, itu penelitian Anda menjadi lebih valid dan hasilnya juga valid. Itu ya Mbak. Nah, nanti apa-apa yang belum ada, yang disampaikan Pak Nur tadi, Bu Eva dan saya, yang belum ada, itu ditambahkan. Nanti bimbingan dengan Bu Eva, itu ya, dicatat semua apa yang kita sampaikan. Nanti disampaikan dibimbingkan dengan pembimbing utama, yaitu Bu Eva. Itu menurut saya Mbak Refti, saya kira sudah oke, bagus. Tinggal menyempurnakan saja. Dan ingat ini sebagai latihan, jangan berhenti sampai di sini. Karena mungkin nanti ketika jenengan mungkin mudah-mudahan S2 misalnya, Anda akan mengalami seperti ini juga lagi, gitu loh Pak. Itu ya. Mungkin itu saja Pak Nur, terima kasih. Terima kasih Pak Nanang, itu ya Mbak Refti ya. Oke. Baik pada Mbak Refti, saya mohon untuk live sebentar, nanti masuk lagi ya, kurang lebih ya Mbak ya. Nanti kita berdiskusi untuk ujian ini bagaimananya hasilnya. Seperti itu Mbak. Monggo Mbak Refti. Pak. Baik Pak, izin live ya Pak. Ya nanti masuk lagi Mbak. Halo Bu Eva, Pak Nanang. Halo Pak Nur. Oke Pak. Wah. Gimana?
Bagus. Ya, anak ini tuh beneran bikin, beneran penelitian dan memang menurut karena dia kan validasinya sama aku toh, jadi ya setengahnya aku memahami sih, makanya tadi waktu Pak Nur nanya-nanya truth order gimana-gimana, udah ada gambaran. Cuma mungkin memang penulisannya ya, mohon maaf ya Pak Nanang, agak sedikit parah anak ini kalau typo-typonya sampai A, D, D, I, E aja diganti A, D, I, E gitu. Terus apa namanya, kutipan-kutipannya itu juga membingungkan. Tapi ya oke. Tapi inti dari skripsinya adalah dapat dipertanggungjawabkan, gitu aja sih. Ya, Ya, Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika bimbingan juga menemukan itu sih. Dulu malah banyak sekali, ada yang di depan ada, di belakang nggak ada, dan sebaliknya seperti itu. Dulu lebih parah seperti itu. Tapi sudah sedikit banyak bimbingan dan apa namanya sudah diperbaiki sih. Ya mungkin tadi itu apa yang saya katakan ya terlewat gitu ya. Saya juga nggak mungkin, apalagi bimbingan online itu agak apa ya metani siji-siji gitu loh. Saya menyuruh dia bahwa ayo kamu harus golei satu-satu. Kalau dia ya, saya nggak golei satu-satu. Sudah saya sampaikan itu ya. Oke, baik. langsung bijinya apa? Apa ya? Ini Sama itu Pak Nur, Bu Eva, berita acaranya diupload di link itu ya, biar langsung beres dulu Pak Nur. Di link di. di grup ada. Link grup kayak Pak. Di grup link terakhir berita Dibuat acaranya sama. langsung ditaruh sana. Oh. Ya, oke. Berarti engko sing rekap sapa iki? Sing rekap siapa? Rekap. Maksudnya rekap hari ini atau rekap semuanya? Kan di berita acara itu kan ada, saya selaku kan ada ini toh, Iya. ada teman-teman, ketua apa penguji utamanya berapa, pembimbing berapa, atau sebutkan saja biar nanti saya tulis. Jadi teman-teman Langsung jadi gitu ya? tapi kan sing dari konco-konco sing ono revisi apa langsung diupload dhewe. Nah, sing kan tak upload sekarang nilainya apa. Oh gitu, sendiri-sendiri ya. Oke, baik. Nilainya apa? Apa ya? Yo bagus sih menurutku. Karena Saya ya, jelas saya. A. Masuk B. Enggak, Jangan saya lah. enggak mau amin, ini bagus ini. Bagus A. Saya tidak serta-merta hanya masalah typo dan sebagainya, tapi kan ya memang penguasaannya saya jelaskan karena media kegunaannya apa, dia itu bisa Menjawab. menganalisan, tidak melihat di bab apa yang sudah ditulis. Jadi yang ketika saya sinkronkan Fasih. kegunaannya apa, dia menyampaikan sesuai dengan saran yang diinginkan. Nah itu pas banget. Ya fasih. Oke, baik. Ini ABC langsung apa ada angkanya tuh? Kayaknya ada angkanya ya harusnya ya. Angkanya karepmu, angka ya ora apa-apa. Aku A aja sih, tapi belum bisa tak buka Habis Yo, itu garing ke baik. Digaring ke. Nilainya berapa, garing hurufnya apa ngono wae. Oh. 8 berapa? 82. 82 yo Amin, amin. amin Bu. Oh, 86. Apakah 86 masih amin? Mana sih tulisan amin? Enggak, 85 batasnya. Oke. 86 aja. Ya. Oke, tak tulis dulu. Pak Nanang, Ya. 91 Pak. Keren kan? 91 ya. Maksud saya ini loh Pak Nur, Mbak Bu Melan. Jadi nanti dikasih seperti ini. Saya. Apa namanya? Saya share screen. Oh ya. Jadi mungkin nanti kalau ini tidak digunakan, misalnya punya saya ini atau pripun, diupload aja yang diupload yang punya Pak Nur aja. Atau diupload masing-masing, kan orang satu dengan yang lain itu mempunyai revisi sendiri-sendiri toh Bu. Oke. Ya, revisinya. Jadi ya walaupun punya Pak Nur sudah lengkap itu ya tetap diupload gini gitu, termasuk revisiannya juga. Jadi terdokumentasi gitu loh Pak Nur.
Refti, nanti siapa William, nanti siapa lagi gitu. Yap. Baik. Ya. Berarti oke. Oke. Atau dikasih apa namanya? Rename namanya gitu ya. Ya, BRFT Wijayanti _ Nanang Guzani gitu mungkin. Nanang Refti gitu ya. Ya, boleh. Itu berarti yang diambil nanti punya Pak Nur karena sudah ada nilainya Nuryati Refti gitu. Ya aku nggak salah lihat kok Pak Nanang nulis nilai dikasihnya tanda tangan. Tanda tangannya kayak Pak? rapok. Kalau nilainya Pak Nanang dikasih tanda tangan, apa punya aku yang bergeser? Tanda tangan kata ekonomi Bu. Nilai ki Pak Nur berarti C. Sing nilai ki urusannya Pak Nur ya toh. Ya sudah. Wis pokoknya di Pak Nur wae sing dadi acuan gone Pak Nur. Oh ya wes. Berarti Berarti gini aja. Ditulis mulai dari penguji utama dulu aja po. Dari ketua penguji Pak Nur nulis apa, nanti kalau udah selesai aku melanjutkan, kalau udah selesai Pak Nanang melanjutkan gitu. Pak, di situ kan Suwen. Takoni ngono wae. Ditanya seperti itu, direkap Pak Nur langsung, terus berita acara ini sampean juga diupload juga. Tapi yang menjadi acuan itu yang punya Pak Nur gitu aja. Oke, deh. Baik. syarat perbaikannya ngono lho. Ya. Oke. Baik, tunggu. Udah, anaknya dipanggil? Boleh. Ikan rampungnya jam 09.00 to kudune. Iya. Oh ya. Siapa sing manggil Bu? Cek, kita panggilkan anaknya. Refti Wijayanti. Yang selanjutnya William. Udah kalian bergegas. nanti ya Bu ya, teman-teman yang lain disosialisasi seperti itu ya Bu ya. Oke. Karena nanti yang kedua nih jenengan yang ada di sana. Oke, baik. Nanti dijadikan satu gitu aja lah ya. Berarti silakan masuk kembali ke Zoom-nya ya. Oke, terima kasih. Sudah aku panggil. How does it feel, Refti? Apa itu, Bu? Gimana rasanya? Lega, deg-degan. Ya, bersyukur. Itu yang terakhir yang paling penting. Mbak Refti, jenengan posisi di mana ini? Di Jogja, Pak. Oh, di Jogja. Tadi pagi sudah telepon orang tua juga sudah ya? Tadi malam, Pak. Oh, tadi malam. Nangis-nangis nggak? Orang tuamu juga berusaha nggak? Artinya mendoakan orang anaknya itu dengan mungkin ya, kalau orang Islam itu kan ya biasanya dengan nanti orang tuanya sholat, diruangi sholat wengi gitu. Ya, Pak. Iya. Selalu mendoakan, Pak, walaupun nggak dalam keadaan mau sidang juga. Kemarin juga Mbak, ini hal lain gitu loh Mbak. Salah satu pencapaian. Kemarin juga sempat sharing, Pak. Kebetulan kan Mama juga pernah sidang, jadinya berbagi tips seperti itu. Kadang kalau anaknya mau ujian ini biasanya orang tuanya itu tirakat puasa. Ada juga seperti itu. Apalagi ini kan puasa kan gitu. Nah gitu ya. Nah itu kan hal-hal macam itu ya. Nah, jenengan sama siapa? Gimana, Pak? Satu kos sama Nyoman, sama Nisa, tapi Nisanya masih di rumah, Pak, di kampung. Oh, sama Nisa ya. Lah Sofi juga, ya. Oh, Sofi itu bimbingannya siapa? Pak Nur. Oh, saya.
Pak Nanang kok Pak saya. Nanang ya? Ya, Iya. Sofi itu yang saya bilang kemarin hilang itu, Mbak. Ya, yang hilang itu Ya ya. Pak. Ah, itu kon bimbingan, Mbak. Perlu kapan itu? Iya Pak. Udah saya sering bilangin juga. Terus? Terus kemarin itu laptopnya nggak bisa ya Pak. Jadi kadang sering pinjem punya saya sama punya Nyoman. Oke Mbak Refti, ini saya sampaikan dulu berita ada. Apapun nanti hasilnya, monggo nanti ya. Ini sikapi dengan baik dan bijak ya Mbak ya. Karena belum tentu suatu usaha itu hasilnya selalu baik kan gitu Mbak. Ada juga di luar dugaan juga. Kita sudah berusaha, berupaya sebaik mungkin, tetapi hasil berbicara lain. Jadikan ini suatu pengalaman untuk memperbaikinya kan seperti itu. Baik gitu ya Mbak ya. Nah Mbak Refti dan teman-teman saya bacakan. Nah pada hari ini tanggal 18 Agustus 2021 hari Rabu, dimulai tadi jam 8 sampai saat ini. Nah telah tadi diselenggarakan serangkaian ujian skripsi ataupun pendadaran atas nama Refti Wijayanti, NIM 17141003 dengan judul skripsi pengembangan media pembelajaran matematik menggunakan truth order TOD Maths berbasis Android untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Pembimbing utama Bapak Nanang Husaini, SPD, SI, MPD, insya Allah nanti dokter ini ya. Ini setelah hasil diskusi yang mungkin cukup lama juga perdebatannya. Nah ini ya, dan ini mohon maaf kepada Mbak Refti, saya mohon maaf ini ya Mbak ya. Saya mohon maaf pada Mbak Refti, mungkin belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah itu ya Mbak ya, mahasiswa tersebut dinyatakan lulus dengan Alhamdulillah. Mbak Terima kasih Bapak Ibu. Di sini dengar, Ini Pak. ya jangan euforia dulu Mbak. Ada pengumuman. Mbak Refti dinyatakan lulus dengan revisi maksimal 1 bulan. Tetapi ini catatan bahwa yudisium terakhir Tanggal 25. tanggal 30 itu pelaksanaan yudisiumnya. Pelaksanaannya bukan pengumpulan batas akhirnya. Ya Nah, Pak. tanggal 25 Agustus itulah batas akhir untuk pendaftaran yudisium. Jadi data itu sudah terkumpul sebelum terakhir tanggal 25. Nah, gitu ya Mbak ya. Ya Pak. Bisa dimengerti. Nah, nanti untuk fokus pembimbingan pasca ujian ini adalah kepada Mbak Wulani. Itu ya, monggo nanti Mbak Wulaning Mbak Eva Wulaning Tias, mohon nanti ya dengan Mbak Refti bimbingan ke Mbak Eva. Nah, ini. Nah, walaupun dalam keadaan masih menahan sakit, nah kepada Mbak Eva nanti ya bisa membantu ya, mohon maaf Mbak Eva. Nah itu kok bisa muncul tanda-tanda cinta-cinta gitu Reaction. gitu ya. Oh, Biar seru. Oke, baik itu Mbak Refti. Ada yang mau disampaikan kepada beliau Pak Nanang selaku pembimbingnya? Baik Pak, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Melania Eva, kepada Pak Nuryadi, kepada Pak Nanang yang telah membimbing saya selama ini dengan sabar. Kadang juga saya malah yang ngeburu-buruin Pak Nanang. Malah bapaknya kadang bilang sabar ya Mbak, pelan-pelan yang penting benar gitu. Tapi makasih ya Pak. Dan Bu Eva juga sempat pernah validasiin instrumen saya. Itu mudah-mudahan ilmu saya bermanfaat dan dapat mengembangkan banyak media untuk guru-guru di luar sana. Amin. Oke, sekali lagi selamat kepada Mbak Refti. Jangan lupa nanti Mbak Refti kalau lulus nanti langsung posting ya. Saya sudah lulus di prodi pendidikan, tetapi jangan pakai gelar karena belum berhak menyandang gelar sarjana pendidikan. Ya kan, tampilkan aja senang sudah selesai ujian, #pendidikan matematika UMBY, gitu ya. Nah itu yang Mbak Refti.
Nanti di media sosial tampilkan. Tetapi kata-katanya jangan sudah lulus. Tapi kalau mau lulus ya lulus ujian gitu ya. Nah itu, dan jangan berpakai gelar, tidak boleh. Nah itu, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Melania Eva dan Bapak Nanang Kusaini, dan tentu Mbak Rizka, terima kasih atas waktunya untuk mengikuti dan sekaligus tadi juga sebagai pengurus skripsi pada pagi hari ini, karena masih ada ujian selanjutnya. Mungkin untuk ujian hari ini saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi selamat kepada Mbak Refti lulus ujian pendadarannya. Mohon revisinya diingat, itu ya sekali lagi saya ingatkan, revisinya diingat, terakhir pendaftaran yudisium tanggal 25 Agustus. Fokus pembimbingan kepada Mbak Eva, gitu ya. Ya, Pak. Paham Mbak Refti? Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mbak Refti. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kongres, Pak. Refti, selamat. Ya, Bu. Biasa-biasa aja ya wajahnya. Rapat sih Bu, tak tinggal dulu. Ya, aku masih di sini. Ini Mbak Rizka lagi. Mbak Riz,